Eksisnya Bapak, fokusnya Bapak di departemen yang kami amanatkan, mudah-mudahan Bapak bisa memikulnya sampai terwujudnya cita-cita yang kita inginkan. Cita-cita kita tidak lain adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya bahkan dunia pada umumnya. Ini mulia sekali Bapak Ibu. Dan kita sebagai pelopor, kita sebagai pengawal dari PT Cakrabuana Indonesia Group, saya yakin di antara kita semuanya akan dipanggil oleh Allah. Harapan kami, generasi sesudah kita, anak-anak cucu kita akan terus memperjuangkan tujuan misi CSI ini. Maka dimulai dari saat ini, kalau kita mengawalinya dengan dedikasi yang luar biasa, militan, bahkan produktivitasnya hebat ya. Bapak fokus, saya yakin Pak, 2015 penghasilan Bapak di CSI melebihi dari instansi manapun. Itu sudah saya rasakan, dan Pak Agung pun merasakan, Pak Komar pun merasakan. Kecuali yang tidak produktivitas tidak merasakan. Maka sangat dibutuhkan dedikasinya, loyalitasnya, dan produktivitasnya. Terus fokus pada tujuan kita. Insya Allah Bapak Ibu akan menjadi kebanggaan, terutama orang-orang yang kita cintai, anak istri kita, keluarga kita, dan mitra-mitra kita. Dengan departemen-departemen yang dibentuk oleh top manajemen, khususnya Bapak Direktur dan semua jajaran direksi, insya Allah CSI makin ringan langkahnya, makin mudah langkahnya, karena ibarat sapu lidi. Kalau hanya seorang direktur atau seorang presdir atau seorang komisaris atau seorang direksi bekerja sendiri, tidak akan nyampe pada tujuan. Tapi dengan kerjasama, insya Allah ringan, sehingga langkah kita makin mudah. Dan insya Allah keberkahan itu ada pada kerjasama. Al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan insya Allah dengan jamaah kita yang kita bikin dan kita buat ini harus kita terus eksis. Dan saya yakin Bapak Ibu nanti akan menjadikan suatu suri teladan bagi generasi sesudah kita, anak cucu kita. Maka berikan contoh yang terbaik dalam segala langkah tingkah lakunya, karena kita hanya satu tujuan hidup adalah husnul khotimah. Itu saja, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ikuti rakor ini dengan penuh seksama, dengan penuh keikhlasan, sehingga bisa menghasilkan yang kita harapkan. Dan yang paling penting dari itu, action dari apa yang kita sampaikan di malam hari ini. Siapa? Siap. Terima kasih. Apa kabar? CSI. 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 Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Presiden Direktur kita, Bapak Dr. Haji Amanuddin Rosyid, yang telah memberikan syarat, motivasi, dan juga tentunya bimbingan kepada kita semua di dalam melaksanakan rakor kepala cabang dan kepala departemen yang sedang kita gelar ini. Baik, kita masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu sesi rakor ini dari progres dan program yang tentunya akan disampaikan satu persatu oleh para panelis. Nanti diawali dari kepala departemen Garda dulu barangkali. Garda, kemudian admin, dilanjutkan dengan FBO, kemudian dilanjutkan dengan SDM, dilanjutkan dengan pengembangan, dan juga dilanjutkan dengan kepala departemen SDM. Dan mungkin kita langsung saja kita berikan waktu dan kesempatan kepada panelis pertama,
dari Kepala Departemen Garda, Bapak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya sampaikan tema dari rakor yang diadakan pada malam hari ini, yaitu rakor program dan progres yang dari Kepala Departemen dan Kepala Cabang ini menuju dalam rangka mensukseskan program CSI Group, yaitu menuju BMT kita menjadi Cakra Buana Bank. Alhamdulillah, sebagai evaluasi di penghujung tahun 2014 ini, dari manajemen PT Cakra Buana Sukses Group kita mengeluarkan produk yang namanya FBO, yang diharapkan dari produk yang kita jual kepada masyarakat, yang FBO ini bisa membantu program dari BMT kita menuju lembaga yang lebih tinggi lagi, yaitu bank konvensional atau Cakra Buana Bank. Diharapkan nanti di 2015 hasil dari pengembangan yang sudah dilakukan oleh kantor VO atau kantor cabang ini bisa dilakukan juga oleh kantor VO atau kantor cabang yang lainnya. Sebagai apresiasi juga dari perusahaan kita, alhamdulillah, untuk menyikapi dari prestasi yang sudah berhasil diraih oleh kantor-kantor kita yang sudah saya sebutkan, maka dikeluarkan juga SK untuk fee pengembangan, sebagaimana sudah disampaikan pada kesempatan rakor, pada rakor semua kepala VO, yaitu ada fee pengembangan yang diberikan oleh perusahaan sebagai apresiasi kepada kantor yang sudah berhasil mengembangkan. Yang kaitannya dengan FBO yang tadi, diharapkan program dari perusahaan kita di tahun 2015 nanti, dari semua kantor yang sudah ada, baik kantor cabang dan kantor VO, bisa memasarkan minimal dari kantor-kantor cabang atau kantor FBO ini dengan membeli produk FBO-nya. Di sini saya sampaikan, untuk FBO itu ada dua kriteria yang kalau dikatakan kriteria dari CSI Group-nya sendiri, yaitu FBO yang dibeli oleh masyarakat pada umumnya dan FBO yang upgrade dari kantor VO atau kantor cabang. Nah, perlu bapak-bapak dan ibu pahami apakah yang dinamakan upgrade kantor kas dan apakah yang dinamakan FBO. Kalau FBO, alhamdulillah untuk surat edarannya juga sudah disiapkan barangkali dari kepala admin. Nanti di akhir acara atau di sesi berikutnya nanti kita akan bagikan ketentuan untuk FBO-nya nanti seperti apa. Di situ nanti kita bisa melihat dan membaca kewajiban dan haknya nanti untuk FBO. Tapi yang digarisbawahi di sini dan perlu kita perhatikan, di saat wilayah kita untuk kecamatan sudah ada VO, itu namanya upgrade VO-nya. Jadi bukan FBO. Jadi pengertian upgrade VO ini, kalau misalkan dari Kecamatan Pleret akan membeli produk FBO-nya, nah di Kecamatan Pleret ini sudah ada VO, berarti nanti upgrade VO-nya. Kalau memang dari yang membeli franchise brand office tadi itu menghendaki untuk buka kantor sendiri, otomatis di luar Kecamatan Pleretnya. Mungkin untuk sambutan dari saya cukupkan.
Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala Departemen Garda Bapak. Selanjutnya untuk lebih menindaklanjuti, kita akan dengarkan bersama-sama pemaparan evaluasi program dan progres dari Kepala Departemen Administrasi PT Cakra Buana Sukses Indonesia. Berikan tepuk yang meriah buat Bapak Pacan Rianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan ini saya selaku Kepala Departemen Administrasi ingin menyampaikan bagaimana sekiranya menata manajerial sistem administrasi di CSI Group ini lebih berkembang dan lebih tertata, lebih baik dalam rangka menyambut milad yang ketiga ini, yang secara otomatis pengembangan dan juga progres CSI yang begitu luar biasa. Oke, kali ini saya ingin menyampaikan, Pak, kalau saat ini saya menangani prosedural administrasi mengenai registrasi konsorsium. Karena mungkin sosialisasi dan juga koordinasinya kurang, jadi masih ada sifatnya sistem administrasi yang belum seperti yang diharapkan oleh pihak kantor pusat. Hal ini registrasi mengenai konsorsium atau investasi mudharabah berjangka. Saya ingin menyampaikan sekaligus meminta pendapat, saran, masukan. Apa yang saya sampaikan ini barangkali bapak-bapak ataupun ibu-ibu ada sanggahan, silahkan disampaikan. Pelayanan administrasi yang harus dievaluasi. Yang pertama, untuk registrasi IMB Ekstra, marketing melengkapi persyaratannya. 1. Mengisi formulir registrasi konsorsium. Data wajib diisi lengkap yang berstempel dan tanda tangan kepala cabang ataupun kepala PO-nya. Yang kedua, melampirkan fotokopi KTP. Fotokopi KTP deposannya, dalam hal ini mitra yang mendaftarkan IMB-nya. Yang ketiga, fotokopi rekening bank. Disarankan memakai rekening mandiri. Disarankan memakai rekening mandiri. Kenapa memakai rekening mandiri? Ini beralasan, Pak. Karena saat ini secara teknis pentransferan yang dilakukan oleh admin pusat, dalam hal ini otoritas diberikan kepada saya, teknis menggunakan mandiri itu pertama internet bankingnya itu mudah dipergunakan, Pak. Dan yang kedua, untuk segi pentransferan terjadwal ataupun secara personal itu mudah digunakan aplikasinya. Kenapa disarankan pula menggunakan rekening mandiri? Kalau menggunakan rekening bank lain, karena pentransferannya pakai mandiri, itu terkena biaya administrasi, Pak. Biaya administrasi per transaksinya itu Rp6.500. Dan untuk mengklaimnya pun ketika gagal transfer di kita sudah terdebet. Kalau kita nggak mengklaim ke pihak mandirinya, itu nggak bakalan ada berita pengembalian debitnya. Baru ketika mengklaim ke mandirinya, maka yang terdebet tadi akan dikembalikan sampai dengan paling cepat 3 hari, paling lama 14 hari pengembaliannya. Itu teknisnya ya, Pak, ya, mengenai pentransferan. Saya minta saran dan pendapat bagaimana kalau seluruh mitra CSI dialihkan ke mandiri semua. Memang program ini sudah berjalan dan alhamdulillah sebagian sudah merubah rekening tabungannya ke mandiri, namun belum semua. Oke, itu mengenai rekening bank disarankan mandiri. Lalu yang keempat,
lampiran bukti transfer atau kwitansi tanda terima sang deposan tadi, kalau penyetoran via transfer bank wajib melalui rekening Bank Mandiri atas nama BMT CSI Syariah Sejahtera yang nomornya silakan Bapak lihat di kontrak perjanjian itu ada, atau melalui Bank Mandiri atas nama Bapak Muhammad Yahya yang belakangnya 373 Pak. Itu pentransferan yang dianggap sah dan valid oleh kantor pusat. Kalau penyetoran tunai wajib meminta bukti tanda terima atau kwitansi yang ditandatangani Bapak Yahya atau Bapak Ade Hariri selaku Bapak Kepala Personal dia. Kalau bukti transfer atau setoran tadi tidak ditandatangani oleh Bapak Yahya atau Bapak Ade Hariri, maka admin kantor pusat akan mengembalikan. Silakan untuk meminta tanda tangan dari Pak Ade Hariri ataupun Pak Yahya. Selanjutnya, tanggal kontrak KME sesuai dengan tanggal pentransferan. Ini tujuan untuk mempermudah staf admin, Pak. Jika tidak mengikuti prosedur di atas, maka admin kantor pusat menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran KME untuk dilengkapi kembali. Untuk silakan direvisi datanya, Pak, sampai dengan sesuai dengan standarnya, standar nasional untuk registrasi konsorsium online ini, Pak. Konsorsium ini. Nah, membicarakan mengenai konsorsium online ini, alhamdulillah sudah berjalan, dan mungkin faktor kendala SDM di kantor virtual office ataupun cabangnya, silakan yang belum memahami mengenai konsorsium online ini, silakan datang ke kantor pusat untuk mengikuti trainingnya, Pak. Oke. Yang selanjutnya, prosedur top up IMB Extra. Pertama, top up IMB diwajibkan mengikuti tanggal kontrak awal. Lalu minimal kontrak top up itu adalah seperti sedia kalanya 10 juta rupiah minimal top up. Dan batas limit top up KME itu top up tersisa masih 6 bulan dari masa kontrak awal. Satu lagi mengenai ini juga sama, saya minta saran dan pendapat mengenai prosedur klaim keterlambatan pentransferan, Pak. Dalam hal ini keterlambatan pentransferan profit dan fee marketing sudah terjadi. Adapun konsekuensi yang diberikan oleh pihak manajemen adalah mengenai denda. Dendanya itu 2% dari profitnya. Betul nggak, Pak? Betul. Saya mau menyampaikan di sini, Pak. Mitra nasabah CSI yang pertama segera menghubungi admin CSI. Dalam hal ini silakan menghubungi saya guna mengklaim profit atau fee marketing yang belum ditransfer. Jadi segera untuk melaporkan ke saya kalau ada keterlambatan pentransferan. Yang kedua, admin CSI akan meng-cross-check data pentransferan. Apakah betul klaim sanggahan tidak diterimanya profit tadi betul belum dikirimkan oleh pihak KO, dalam hari ini admin. Silakan untuk berkoordinasi dengan saya untuk menghubungi saya. Yang ketiga, prosedur klaim transfer wajib menyerahkan fotokopi atau printout buku rekening atau rekening koran yang update dari tanggal penerima profitnya. Adapun sesuai dengan ketentuan pihak CSI akan membayar denda keterlambatan senilai 2% per hari dari nilai profit atau bagi hasil yang diberikan, terkecuali hari libur bank dan hari libur nasional. Dan